Oke, sadar nggak sadar nih ya, jejak Roma tuh ada di mana-mana loh dalam hidup kita sehari-hari. Iya, betul. Kayak apa tuh contohnya? Ya kalender aja deh, bulan Juli kan dari Julius Caesar, Agustus dari Augustus. Terus alfabet Latin yang kita pakai ini, Iya juga ya. Sistem hukum, bahasa-bahasa Roman, kayak Prancis, Italia, Spanyol. betul. Bahkan ide republik dan senat. Belum lama ini kan sempat viral tuh. Katanya banyak pria sering banget mikirin kekaisaran Romawi. Oh iya, saya dengar soal itu. Fenomena unik ya. Iya kan? Teman kita Arthur Hulu, dia punya nama alias Gaius Flavius, dia cerita lucu. Kalau insinyur, ya ingatnya teknik Romawi, jembatan, akuaduk. Kalau pengacara, ingatnya hukum Romawi. Hahaha, iya iya. Tergantung latar belakangnya ya, mikirin apanya. Nah, pertanyaan buat Anda nih. Seberapa sering sih Anda sendiri kepikiran soal Roma? Pertanyaan menarik. Emang pengaruhnya tuh luar biasa ya, nggak lekang waktu. Iya. Nah, kali ini kita mau bahas lebih dalam dari sumber kita, bab 2 buku Johann Norberg, judulnya Roma, Kuali Peleburan Marmer. Oke, kuali peleburan marmer. Kedengarannya menarik. Iya, kita fokus ke Republik Romawi dan awal-awal kekaisaran. Mencoba paham gimana sih Roma bisa jadi kuali peleburan yang hebat itu, ya semacam zaman keemasan gitu ya. Tepat sekali. Jadi, misi kita buat Anda, pendengar kita, mau bongkar nih, apa sih faktor-faktor kunci di balik kebangkitan Roma yang, wah, spektakuler itu? Terus kekuatan uniknya apa? Terutama soal keterbukaan dan kemampuan adaptasinya itu. Nah, itu dia. Terus, kenapa juga akhirnya bisa runtuh secara dramatis? Dan yang paling penting, kenapa cerita ini masih relevan buat kita sekarang? Oke, mari kita mulai telusuri ya. Salah satu fondasi unik Roma yang bikin beda dari katakanlah Yunani, itu ada di cerita asal-usulnya. Oh ya, gimana tuh bedanya? Kalau Athena kan punya mitos autochthonus, jadi penduduknya itu asli muncul dari tanah situ. Terus Sparta, wah itu eksklusif banget, tertutup. Oke. Terus Roma? Nah, Roma kebalikannya. Narasi pendiriannya justru bilang kalau semua orang Romawi itu dasarnya pendatang. Dari Romulus Remus yang dibuang, terus legenda penculikan wanita Sabin. Ah, iya, ya. Jadi dari awal udah ada elemen orang luar gitu ya? Betul. Ini secara nggak langsung menanamkan semacam keterbukaan terhadap pendatang, terhadap orang luar. Beda banget sama Yunani. Wah, ini pemahaman kunci nih kayaknya. Kekuatan Roma bukan dari kemurnian darah atau asal, tapi justru dari keterbukaannya menerima yang lain. Bisa dibilang begitu. Terus, gimana ini kelihatan pas mereka ekspansi? Katanya ada sistem soci atau sekutu itu ya. Tapi, klaim kepatuhan sukarela ini beneran nggak sih? Atau cuma, ya, polesan aja dari Roma? Itu pertanyaan bagus. Sistem Sochi ini emang pragmatis banget. Jadi, sekutu itu diminta kirim pasukan kalau Roma perang. Tapi struktur lokal mereka, pemerintahan, elitnya, tradisinya, itu tetap dibiarkan jalan. Oh, jadi nggak langsung dijajah total gitu ya? Enggak, sumber kita memang menyebutnya kepatuhan sukarela. Tapi ya, tentu ada sisi kerasnya juga. Kalau ada yang berontak, wah dihancurkan tanpa ampun. Jadi ada wortel dan tongkatnya lah ya? Tepat. Buat yang patuh, ada keuntungan nyata. Ada perlindungan, ada potensi dapat kewarganegaraan Romawi nantinya. Jadi, ini model imperialisme yang cukup inovatif ya pada masanya. Nggak cuma ngandelin paksaan murni, tapi juga insentif. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Mereka itu nggak cuma naklukin, tapi mengintegrasikan. Iya, itu poin penting. Elit lokalnya dirangkul, dewa-dewa lokal kadang diadopsi juga. Ada contoh kan, mereka sampai memuja dewa manapun yang melindungi Galatia. Betul. Bahkan urusan mungut pajak sering diserahkan ke pemimpin lokal. Semacam outsourcing gitu. Wah, strategi cerdas ya. Ini yang bikin mereka kuat banget kayaknya. Ingat nggak pertempuran Kane? Pas kalah telak sama Hannibal itu. Oh iya, tahun 216 sebelum Masehi. Kekalahan yang parah banget. Iya kan? Tapi Roma bisa bangkit lagi. Salah satunya ya karena kesetiaan para Socie ini. Mereka nggak langsung berkhianat gitu aja. Ini bukan cuma soal kekuatan militer, tapi kelihayan politik juga berarti. Tepat. Ketahanan dan adaptabilitas inilah inti kekuatan Roma sebenarnya. Mereka itu nggak gengsi buat belajar dari musuh. Contohnya, Ya kayak tadi setelah ngadepin gajah perangnya Hannibal, mereka ya coba juga pakai gajah perang.
Mereka terus-menerus mengadopsi taktik atau teknologi yang dianggap lebih baik, nggak peduli asalnya dari mana. Nggak kaku sama tradisi lama ya? Ada kutipan menarik dari Montesquieu. Dia bilang, alasan utama Roma bisa menguasai dunia itu karena kesediaan mereka buat ninggalin praktek lama kalau nemu yang lebih unggul. Selalu mau belajar. Jadi, kayak menjadikan inovasi sebagai tradisi. Wah, ini paradoks yang kuat ya? Betul, Kaisar Claudius pernah bilang gitu. Inovasi hari ini itu ya tradisi masa depan. Dan Roma benar-benar menghidupi ini. Buktinya apa? Buktinya, lihat aja kaisar-kaisar mereka. Banyak yang hebat justru datang dari provinsi bukan asli dari kota Roma. Hadrianus dari Spanyol, Antoninus Pius dari Galia Selatan. Oh iya, Bahkan ada yang dari Afrika Utara. Septimius Severus itu dari Libya. Ada Macrinus dari Berber. Jadi fokusnya itu ke kemampuan, bukan semata-mata darah Romawi murni. wah ini benar-benar melting pot ya berarti, kuali peleburan. Iya, sangat. Dan adaptabilitas ini kelihatan jelas banget dalam hubungan mereka dengan Yunani. Ini Oh, unik iya. nih. Gimana tuh uniknya? Biasanya kan penakluk menghancurkan budaya yang ditaklukkan. Nah, itu dia. Pas Roma naklukin Yunani, yang terjadi malah kebalikannya. Bukan penghancuran budaya, tapi penyerapan besar-besaran. Sumber kita sampai pakai istilah Roma yang tertawan oleh budaya Yunani. Roma yang tertawan, maksudnya? Maksudnya, budaya Yunani itu meresap begitu kuat ke dalam kehidupan Romawi. Oh gitu, contohnya. Ya, alfabet Latin kita ini akarnya dari alfabet Yunani. Terus dewa-dewi mereka, itu kan banyak yang diromawikan. Zeus jadi Jupiter, Hera jadi Juno, Poseidon jadi Neptunus. Ah iya bener, Ares jadi Mars. Tapi Apollo tetap Apollo ya. Iya, Apollo tetap. Terus seni. Waktu Jenderal Marcellus menjarah kota Syracuse di Sisilia, dia bawa pulang banyak banget karya seni Yunani. Saking banyaknya, dia sampai bilang kalau dia udah ngajarin orang Romawi buat mengagumi keindahan seni Yunani. Wah, percaya diri sekali ya Jenderal Marcellus ini. Hahaha, iya. Tapi ironisnya, banyak orang Yunani yang datang ke Roma itu statusnya budak. Tapi seringkali mereka ini jauh lebih terpelajar daripada majikannya. Oh, jadi budak tapi pintar gitu. Iya, keluarga kaya Romawi banyak yang mempekerjakan guru atau dokter dari Yunani. Nah, ada cerita menarik nih soal Jenderal Sulla. Gimana ceritanya? Dia bawa pulang perpustakaan rampasan dari Athena. Ternyata, di dalamnya itu ada satu-satunya salinan karya Aristoteles yang masih utuh pada waktu itu. Serius? Karya Aristoteles? Iya, di Roma, karya-karya itu kemudian disunting, disalin, dan akhirnya terselamatkan untuk generasi mendatang. Bayangin, filsafat Aristoteles selamat gara-gara penjarahan perang. Gila, nggak kepikiran dampaknya bisa sejauh itu ya. Luar biasa. Jadi Athena sendiri gimana nasibnya di bawah Romawi? Athena tetap jadi pusat studi yang penting. Kaisar-kaisar Romawi kayak Augustus dan Hadrianus bahkan ikut merenovasi kota Athena. Dan bahasa Yunani itu jadi bahasa kaum elit di Roma. Oh ya, sama segitunya. Iya, sumber kita malah menyebut kemungkinan kata-kata terakhir Julius Caesar pas ditikam itu bukan et tu brute dalam bahasa Latin. Terus apa dong? Kemungkinan besar malah dalam bahasa Yunani, kai su teknon. Artinya, kau juga anakku. Wah, beneran. Momen paling ikonik dalam sejarah Roma mungkin diucapkan dalam bahasa Yunani. Itu wow. Iya, itu menunjukkan betapa dalamnya pengaruh Yunani di kalangan elit Romawi saat itu. Oke, selain budaya Yunani, kontribusi besar Roma lainnya tentu hukum ya. Tepat sekali. Fondasinya itu 12 loh, atau 12 tables. Ini penting banget karena meletakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hak individu. Ini hasil perjuangan rakyat biasa melawan bangsawan kan ya, yang disebut konflik golongan itu. Betul. Perjuangan panjang antara kaum patrisia, bangsawan, dan plebeian, rakyat biasa, yang akhirnya menghapus banyak hak istimewa kaum patrisia. Tapi katanya ada satu hak istimewa yang tersisa. Haha, iya. Menurut sumber kita, patrisia masih punya hak eksklusif pakai sandal kulit warna merah yang mewah. Detil kecil yang unik ya. Haha, iya juga. Tapi, mari kita jujur nih. Ada kontradiksi besar kan? Di satu sisi, ngomongin libertas atau kebebasan, kesetaraan hukum. Tapi di sisi lain, Roma itu masyarakat perbudakan massal. Nah, ini sisi gelap yang nggak bisa kita abaikan sama sekali. Memang benar.
Diperkirakan sekitar 20% populasi Italia pada masa puncak kekaisaran itu adalah budak. Dan ya, kekejaman pasti terjadi. Terus gimana kita mendamaikan dua hal ini? Ini kompleks. Sistem perbudakan Romawi itu punya beberapa ciri khas yang beda kalau dibandingin misalnya perbudakan di Amerika Selatan abad 19. Bedanya gimana? Budak di kota-kota Romawi itu seringkali terdidik, punya keahlian. Mereka juga bisa punya pokulium. Pokulium? Apa itu? Semacam harta atau properti pribadi yang dilindungi hukum. Bisa uang, barang, bahkan bisnis kecil. Nah, pokulium ini bisa mereka kumpulin buat beli kebebasan mereka sendiri. Oh, jadi budak bisa menabung untuk bebas, bahkan bisa punya properti. Iya, dan secara teori seorang budak bahkan bisa punya budak lain lagi. Ini kan aneh kedengarannya. Wah, itu sangat kontradiktif ya. Tapi juga menunjukkan lapisan sosial yang lebih cair dari yang kita bayangkan mungkin. Betul. Tingkat pembebasan budak atau manumission itu juga dilaporkan relatif tinggi dibanding masyarakat perbudakan lain. Dan yang penting, mantan budak, libertus, itu bisa jadi warga negara Romawi penuh. Sesuatu yang jarang banget terjadi di Yunani. Jadi ada peluang mobilitas sosial, bahkan dari status budak. Ada. Contoh paling ekstrim ya, Pertinax. Dia itu putra seorang mantan budak, tapi bisa naik sampai jadi kaisar, meskipun sebentar. Ada juga kisah menarik soal nama keluarga Kopros. Kopros, artinya apa tuh? Artinya kotoran atau sampah. Awalnya mungkin julukan buat anak buangan atau budak rendahan. Tapi karena keturunannya sukses, nama itu malah jadi nama keluarga yang terhormat. Luar biasa. Ini menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks ya, nggak hitam putih soal perbudakan di Roma. Iya, sangat kompleks. Nah, dalam konteks hukum dan kebebasan ini, Cicero jadi figur penting. Cicero, orator dan filsuf itu ya? Betul. Dia mengembangkan gagasan yang disebut republikanisme hukum kodrat. Intinya, dia percaya ada hak-hak dasar manusia, hak hidup, keamanan fisik, kebebasan, hak milik yang sifatnya alami, datang dari alam, bukan pemberian negara. Jadi semacam cikal bakal hak asasi manusia gitu. Bisa dibilang begitu, benih awalnya. Meskipun Cicero sendiri nggak menolak institusi perbudakan sepenuhnya, dia menentang gagasan Aristoteles tentang perbudakan alami, bahwa ada orang yang secara alami terlahir untuk jadi budak. Bagi Cicero, semua manusia punya kapasitas rasional yang sama. Menarik. Dia juga beda pandangan soal peran negara ya. Baginya, pencarian hidup yang baik itu urusan pribadi. Ada kutipan yang terkenal, tanda sejati kebebasan adalah hidup sesuka hati. Tentu ini idealisme ya, tapi pengaruhnya ke pemikiran liberalisme di masa depan itu besar banget. Sayang sekali ya, idealisme Cicero dan republik yang dia perjuangkan mati-matian itu akhirnya nggak bertahan. Iya, ironis banget. Justru kesuksesan ekspansi Roma yang bikin institusi republiknya nggak kuat lagi. Kekaisaran jadi terlalu besar, terlalu kompleks buat dikelola dengan struktur negara kota. Jadi ketergantungan pada figur kuat kayak Caesar itu nggak terhindarkan. Kayaknya begitu. Seperti kata sejarawan Mary Beard, kekaisaran menciptakan kaisar, bukan sebaliknya. Institusi republiknya udah nggak mampu lagi nahan ambisi pribadi para jenderal yang makin kuat. Dan ini yang memicu spiral kekerasan mengerikan itu ya, pembunuhan Gracchus bersaudara yang coba reformasi tanah. Betul. Terus rezim teror Sulla. Caesar nekat menyeberangi sungai Rubicon, memulai perang saudara. Puncaknya setelah Caesar dibunuh ya, ada triumvirat kedua. Ya, Octavianus, calon Augustus, Marcus Antonius, dan Lepidus. Mereka bikin proscriptions, daftar orang-orang kaya yang dianggap musuh, terus dibunuh dan hartanya disita buat modal perang. Brutal sekali. Dan Cicero jadi salah satu korban paling terkenal ya. Iya, kematian Cicero itu tragis banget. Kepala dan tangannya dipenggal dipajang di Forum Romanum. Konon, Fulvia, istri Antonius, menusuk-nusuk lidah Cicero dengan jepit rambutnya sebagai balas dendam atas pidato-pidato Cicero yang menyerang Antonius. Astaga, itu benar-benar akhir yang kejam buat seorang pembela republik. Seolah jadi simbol kematian republik itu sendiri. Memang, kematian Cicero sering dianggap sebagai penanda akhir Republik Romawi. Octavianus akhirnya menang perang saudara, jadi penguasa tunggal dengan gelar Augustus. Tapi eranya justru melahirkan periode yang dikenal sebagai Pax Romawi. Pax Romawi? Kedamaian Romawi? Kok bisa? Setelah perang saudara yang begitu brutal. Nah, Augustus ini pinter. Reformasi kuncinya adalah dia memonopoli penggunaan kekerasan. Dia bentuk semacam polisi kota di Roma, Vigiles. Dia jadi panglima tertinggi satu-satunya. Terus tentara gimana? Kan sebelumnya loyal ke jenderalnya masing-masing. Itu dia.
Augustus bikin sistem pensiun yang layak buat tentara, dibayar negara. Jadi loyalitas mereka sekarang ke negara atau kaisar, bukan ke jenderal pribadi lagi. Ini mengakhiri persaingan antar panglima perang yang bikin republik hancur. Oke, jadi dia berhasil menciptakan stabilitas setelah kekacauan. Gimana dampaknya buat rakyat biasa? Ironisnya, kekaisaran di bawah Augustus itu jadi kurang termilitarisasi dalam kehidupan sehari-hari dibanding masa republik akhir yang penuh perang saudara. Pax Romana membawa periode damai dan makmur yang relatif panjang di dalam kekaisaran. Jadi konflik internal reda ya? Iya, kuil Janus yang pintunya selalu dibuka kalau Roma lagi perang, itu sempat ditutup beberapa kali di masa Augustus. Ini tanda perdamaian yang langka banget. Ekspansi wilayah besar-besaran juga mulai berhenti, terutama setelah kekalahan telak di hutan Teutoburg melawan suku-suku Jerman. Kedamaian ini pasti bagus buat ekonomi dan kehidupan sehari-hari ya? Tentu saja. Perdagangan dan mobilitas jadi jauh lebih aman, Augustus serius memberantas bajak laut di Laut Tengah dan perampok di jalur-jalur darat. Orang jadi lebih percaya diri buat bepergian, berdagang, berinvestasi. Hak milik jadi lebih terjamin. Betul, kepercayaan pada hukum dan hak milik meningkat. Ungkapan civis Romanusum, saya adalah warga negara Romawi, itu jadi semacam jaminan perlindungan hukum di seluruh penjuru kekaisaran. Orang merasa aman. Dan stabilitas ini pasti memicu ledakan ekonomi kan? Gimana skala ekonominya pada masa itu? Skalanya itu masif untuk ukuran zaman kuno. Ada bukti produksi massal, tembikar, barang pecah belah, batu bata. Contoh paling visual ya, Monte Testaccio di Roma. Monte Testaccio, apa itu? Itu bukit buatan setinggi sekitar 35 meter. Isinya apa? Pecahan jutaan guci atau amphorae, bekas wadah minyak zaitun yang diimpor dari Spanyol dan Afrika Utara. Jutaan amphorae jadi bukit. Gila, itu menunjukkan volume perdagangan yang luar biasa ya? Banget. Untuk minyak zaitun, anggur, saus ikan, garum, wol, logam, dan banyak lagi. Sistem finansialnya juga maju loh. Ada pasar uang, bank, sistem kredit, bahkan bentuk awal asuransi pelayaran, semacam pinjaman bersyarat gitu. Lalu soal pajak gimana? Seringkali kan pajak yang memberatkan bisa menghambat ekonomi. Nah, Augustus juga melakukan reformasi pajak yang penting. Dia mengganti sistem tax farming. Apa itu tax farming? Itu sistem di mana hak memungut pajak dilelang ke perusahaan swasta, publikani. Masalahnya, mereka ini sering korup dan memeras rakyat buat keuntungan pribadi. Oke, terus diganti apa? Diganti dengan sistem pajak kekayaan dan pajak per kepala yang lebih terukur, dipungut oleh pejabat pemerintah. Yang krusial nih, sistem Augustus ini secara efektif menciptakan pajak marginal nol di provinsi. Pajak marginal nol, maksudnya? Artinya, setelah pajak dasar dibayar, keuntungan tambahan dari perdagangan atau investasi itu nggak dikenai pajak lagi oleh Roma. Ini ngasih insentif gede banget buat orang untuk berproduksi dan berdagang lebih banyak. Wah, masuk akal ya secara ekonomi. Hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Sumber kita, mengutip sejarawan ekonomi, menyebutkan bahwa standar hidup rata-rata di awal kekaisaran Romawi itu mungkin yang tertinggi di dunia sampai 1.500 tahun kemudian. Serius? Setinggi itu? Iya. Joel Mokier misalnya mencatat kalau infrastruktur Roma sekitar tahun 100 Masehi, jalan rayanya, sistem sanitasi, pasokan air bersihnya, itu lebih baik daripada kebanyakan tempat di Eropa pada tahun 1800. Ini benar-benar faktor wow ya. Ya, nggak kebayang. Tapi ya namanya zaman keemasan pasti ada akhirnya ya. Betul, dan kemunduran Roma ini prosesnya panjang dan kompleks. Ada perdebatan kapan persisnya mulai menurun, ada yang bilang keruntuhannya dilebih-lebihkan, tapi bukti fisik kan nggak bisa bohong. Bukti fisik kayak gimana? Populasi kota Roma sendiri anjlok drastis dari mungkin 1 juta jiwa jadi puluhan ribu. Bangunan-bangunan megah nggak terawat, rusak. Forum Romanum yang dulu pusat keramaian jadi padang rumput tempat gembala. Indeks perkembangan sosial yang dibuat Ian Morris menunjukkan penurunan itu udah mulai terasa sejak akhir abad kedua Masehi. Wah, jauh sebelum kejatuhan resmi Kekaisaran Barat di tahun 476 ya. Apa pemicu awalnya? Kok bisa mulai menurun? Faktornya banyak dan saling terkait. Ada yang bilang karena kekaisaran jadi terlalu kompleks buat dipertahankan. Ada juga teori kalau bangsa-bangsa tetangga mulai mengejar ketertinggalan teknologinya. Perubahan iklim juga disebut-sebut. Akhir dari periode hangat Romawi bikin pertanian lebih sulit.
Tapi ada satu faktor besar yang sering disebutkan. Iya, wabah penyakit. Ini dampaknya besar banget. Wabah Antoninus itu ya, sekitar tahun 165 M. Betul, diperkirakan menewaskan 7-8 juta orang di seluruh kekaisaran. Mungkin penyakit cacar. Ini pukulan telak buat ekonomi, karena tenaga kerja berkurang drastis. Militer juga kekurangan pasukan. Sampai segitunya. Iya, Kaisar Marcus Aurelius yang berkuasa saat itu sampai terpaksa merekrut budak dan gladiator buat jadi tentara, saking kurangnya orang. Kematian Marcus Aurelius sering dianggap sebagai akhir dari Pax Romana. Setelahnya kan pemerintahan kacau di bawah anaknya, Commodus. Dan itu baru permulaan masalah ya. Katanya abad ketiga itu masa krisis parah. Betul sekali. Krisis abad ketiga. Apa yang terjadi? Wah, macem-macem. Perang saudara meletus lagi. Ada periode yang disebut tahun 5 kaisar. Dalam 1 tahun aja, 193 M. 5 kaisar setahun. Kacau banget. Iya, sempat ada stabilitas sementara di bawah dinasti Severan. Mereka malah memperluas kewarganegaraan Romawi ke hampir semua penduduk bebas di kekaisaran di bawah Kaisar Caracalla tahun 212 M. Tujuannya mungkin biar bisa narik pajak. Tapi nggak menolong ya. Nggak lama, datang lagi wabah besar, wabah Cyprianus sekitar tahun 249 M. Setelah itu, kekacauan makin parah. Invasi dari suku-suku Jerman di utara, Kekaisaran Persia Sasanid di timur, beberapa provinsi kayak Gallia dan Palmyra sempat memisahkan diri. Ekonomi gimana? Hancur! Kaisar-kaisar putus asa nurunin kandungan perak di koin buat bayar tentara. Akibatnya, devaluasi parah, inflasi meroket. Perdagangan jarak jauh runtuh. Orang balik lagi ke ekonomi subsisten. Muncul perkebunan-perkebunan besar, latifundia, yang tertutup dan berusaha swasembada. Terus gimana respons kekaisaran menghadapi krisis multidimensi kayak gini? Responsnya adalah pergeseran drastis ke arah otoritarianisme yang lebih keras. Kaisar-kaisar militer kayak Diocletianus dan Konstantinus Agung memang berhasil memulihkan ketertiban di akhir abad ketiga dan awal abad keempat. Tapi mereka mengubah sifat kekaisaran secara fundamental. Mengubah gimana? Republik udah tinggal nama doang. Kekaisaran jadi kediktatoran militer yang terang-terangan. Peran senat makin kecil, diganti sama perwira militer. Muncul upacara-upacara istana yang rumit dan megah ala kerajaan timur. Gaya Bizantium nantinya. Birokrasi membengkak buat ngurusin semua. Kontrol jadi makin ketat ya? Iya, provinsi-provinsi dipecah jadi lebih kecil, biar lebih mudah dikontrol langsung dari pusat. Kota-kota yang dulu pusat dinamisme mulai membangun tembok pertahanan. Ini tanda hilangnya rasa aman dan kemunduran kehidupan kota. Sangat kontras dengan era Pax Romana yang relatif terbuka. Bersamaan dengan pengetatan kontrol ini, toleransi yang dulu jadi ciri khas Roma juga hilang. Sayangnya iya. Awalnya, di tengah krisis dan wabah, umat Kristen sering jadi kambing hitam dan dianiaya, misalnya di bawah Diocletianus. Tapi setelah Kaisar Konstantinus pindah agama ke Kristen di awal abad keempat, situasinya berbalik 180 derajat. Berbalik gimana? Agama Kristen dapat dukungan negara. Lama-lama, giliran kuil-kuil pagan yang ditutup, dihancurkan. Aliran-aliran Kristen lain yang dianggap sesat juga mulai ditindas. Toleransi beragama yang dulu, meskipun nggak sempurna, perlahan hilang. Ini ada dampaknya ke intelektualitas juga. Ada. Sumber kita menyoroti pengaruh tokoh seperti Agustinus dari Hippo. Meskipun pemikir hebat, pandangannya cenderung lebih fokus ke kota Tuhan daripada urusan duniawi. Ada semacam kecurigaan terhadap rasa ingin tahu ilmiah. Nafsu mata, katanya. Ini menurut beberapa pandangan ikut meredupkan semangat penyelidikan ilmiah yang sebenarnya sempat berkembang di dunia Helenistik dan Romawi awal. Jadi kombinasi krisis, otoritarianisme, dan hilangnya toleransi ini akhirnya membawa ke kejatuhan ya? Kurang lebih begitu prosesnya di Kekaisaran Barat. Puncaknya ya tahun 476 Masehi, ketika Kaisar Romawi Barat terakhir yang masih bocah, Romulus Augustulus, digulingkan oleh seorang jenderal Jermanik, Odoacer. Kekaisaran Timur Bizantium di Konstantinopel memang bertahan jauh lebih lama, tapi wilayahnya terus menyusut juga, terutama setelah ekspansi Arab di abad ke-7. Sebuah akhir yang ya cukup suram untuk sebuah peradaban besar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih perjalanannya, kesuksesan Roma itu didorong oleh apa aja tadi? Keterbukaan, kemauan untuk mengadopsi ide, teknologi, bahkan orang dari luar. Terus adaptabilitas yang luar biasa.
fondasi hukum yang kuat di awalnya, yang memberi kepastian, dan kemampuan mengintegrasikan wilayah luas jadi satu zona ekonomi yang dinamis di bawah Pax Romana. Nah, sebaliknya, faktor kemundurannya apa aja? Kombinasi dari banyak hal ya. Ekspansi yang mungkin terlalu berlebihan, rentetan wabah penyakit yang menghancurkan populasi dan ekonomi, perang saudara dan invasi dari luar. Dan yang mungkin fatal, hilangnya kepercayaan diri yang bikin mereka meninggalkan prinsip keterbukaan itu. Jadi mereka bereaksi terhadap krisis dengan cara menutup diri. Pola ini, kekuatan keterbukaan dilawan oleh ketakutan dan keinginan kontrol saat menghadapi krisis, kayaknya jadi tema yang berulang ya dalam sejarah zaman-zaman keemasan lain, seperti yang diulas di sumber kita ini. Oke, ini membawa kita ke akhir pembahasan mendalam kita kali ini tentang Roma. Pelajaran intinya kayaknya jelas banget ya. Kekuatan keterbukaan dan adaptabilitas itu luar biasa. Tapi ada juga bahaya kalau kita bereaksi terhadap guncangan dengan cara menutup diri, ketakutan, dan kontrol berlebihan. Betul. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda, para pendengar. Apa tuh? Coba kita lihat reaksi Roma terhadap krisis di abad-abad akhirnya. Mereka cenderung menutup diri, menyalahkan kelompok tertentu, jadi lebih otoriter. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari situ untuk menghadapi tantangan-tantangan besar di zaman kita sendiri? Entah itu pandemi global, perubahan iklim, ketegangan geopolitik. Pertanyaan bagus. Apakah kita sebagai masyarakat global atau nasional lebih cenderung membuka diri, mencari solusi inovatif bersama, belajar dari mana saja, atau justru tergoda untuk menutup diri, membangun tembok, literal maupun figuratif, dan mencari kambing hitam? Pertanyaan yang sangat relevan untuk kita renungkan bersama ya. Bagaimana dinamika keterbukaan versus ketertutupan itu bermain dalam masyarakat kita hari ini. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih.